Perdamaian Egy Sujana, damai Hari Lubis dengan Jokowi yang diikuti pencopotan status tersangka bagi keduanya, mengundang gelombang simpati kepada tersangka lain, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Apalagi penjelasan damai Hari Lubis mengesankan dirinya terjebak menerima ajakan Egy bertemu Jokowi di Solo tanggal 8 Januari lalu. Simpati datang dari 3 profesor. Mereka membela kubu Roy Suryo CS sebagai saksi ahli untuk memperkuat argumen hukum trio RRT dalam menghadapi penyidikan di Polda Metro Jaya. Ahli filsafat Rocky Gerung dikabarkan berada di barisan ini. Masyarakat sudah mendengarkan sendiri ya bagaimana kualifikasi seorang Profesor Zainal Mutakin ya, ahli neurosains bedah saraf yang sangat-sangat ternama dan mungkin paling ternama, dan beliau alhamdulillah dengan rendah hati bersedia untuk menjadi ahli saya. Dan berikutnya yang kedua tadi yang teman-teman sudah bisa melihat ya, Profesor Tono Saksono ya, beliau adalah seorang ahli digital forensik begitu ya, yang memang kami bertiga ini sama-sama menggunakannya. Nah di samping saya ini adalah alhamdulillah terima kasih banyak Prof. Henry Subiakto. Ya, beliau ahli komunikasi, ahli yang membuat undang-undang ITE yang memang... Saya sebagai orang yang ikut terlibat dari tahun 2007 sampai tahun 2022 mengurusi persoalan ITE, terpanggil, saya miris saya melihat ketika undang-undang ITE dipakai untuk menjerat para aktivis-aktivis yang kritis. Itu akademisi, itu saya datang di sini. Makanya saya nanti akan menjelaskan kepada aparat, kalau sama orang yang ikut membuat saja nggak percaya, mau sama siapa lagi? Gitu loh. Nah ini yang jadi problema. Memang kalau sudah didesain untuk harus masuk, itu biasanya nggak perhatian lagi dengan makna normanya. Disitulah saya hadir. Jadi nanti bagaimana saya akan menjelaskan, saya terus terang nggak bisa menjelaskan di sini. Karena itu sama aja dengan itu kan hal-hal yang memang harusnya nanti secara teknis ya. Jadi tapi intinya itu pasal 28 ayat 2 yang terkait dengan persoalan kebencian SARA atau SAR kalau sekarang, suku, agama, ras, minoritas dan sebagainya ya, kelompok defable dan sebagainya. Gak ada hubungannya itu pasal 28 ayat 2 itu. Ya, ini nggak ada kaitannya dengan kebencian atau provokasi untuk membuat orang benci, bermusuhan dengan yang berbeda suku, agama, ras, minoritas. Nggak ada hubungannya. Bahkan boleh dikatakan undang-undang ITE yang dipakai nggak ada hubungannya juga dengan persoalan ijazah palsu.